Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat dan cinta kasih Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Kamis 25 Maret tahun 2021 adalah Hari Raya Kabar Sukacita. Salam engkau yang penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita. Salam malaikat Gabriel kepada Maria. Selanjutnya malaikat Allah itu berkata, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Peristiwa ini dirayakan secara khusus oleh gereja untuk mengingat arti dan makna bagi keselamatan. Bisa dikatakan peristiwa sabda menjadi daging saat Maria menyatakan kesediaan dan persetujuannya kepada malaikat Gabriel, pembawa kabar gembira, dan semenjak itu Maria menjadi bunda Allah. Suatu hal yang perlu kita camkan dalam hati ialah hormat Allah pada Maria terlihat dalam permintaan kesediaan Maria untuk menerima sabda Allah dalam rahimnya. Di sini Allah tidak memaksa Maria, tetapi Ia meminta kesediaan dari Maria sendiri. Maria menyadari bahwa dia dipilih karena dianggap layak untuk menerima kabar gembira itu. Semoga hari raya kabar sukacita ini menumbuhkan dalam diri kita semangat ketaatan kepada Allah dan kesediaan bekerja sama dengan Allah dalam karya penyelamatannya. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Yesaya pasal 7 ayat 10 sampai 14 dan pasal 8 ayat 10. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, "Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas." Tetapi Ahaz menjawab, "Aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan." Lalu berkatalah Nabi Yesaya, "Baiklah dengarkan, hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel." Buatlah rancangan, tetapi akan gagal juga. Ambillah keputusan, tetapi tidak terlaksana juga, sebab Allah menyertai kami. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat kepada orang Ibrani pasal 10 ayat 4 sampai 10. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, "Korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan." Lalu aku berkata, "Sungguh aku datang."
Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak Engkau kehendaki dan Engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendak-Nya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menaruh harapan pada Tuhan. Rakyat Amerika bergirang ketika dalam pemilihan presiden, Joe Biden terpilih menjadi presiden Amerika. Kabar gembira itu dirayakan masyarakat Amerika hampir di seluruh negara bagian. Mereka berharap agar Joe Biden Kamala Harris bisa menciptakan persatuan pasca kepemimpinan Donald Trump. Saudara-saudariku terkasih, hari ini adalah hari raya kabar sukacita.
Dari bacaan-bacaan kitab suci pada hari ini, kita hendak merenungkan kehadiran Immanuel yang menjadi kabar sukacita bagi dunia. Allah Bapa telah mengambil sebuah keputusan yang brilian dengan mengutus putra tunggalnya agar dapat hadir bersama manusia di dunia. Keputusan ini adalah ungkapan kasih Allah bagi dunia. Dialah Allah yang selalu berpihak pada umat manusia. Allah yang kita sembah ialah Allah yang rendah hati dan solider dengan umat manusia. Allah yang ingin berjalan bersama manusia dan mengarahkan jalan hidup manusia menuju kehidupan yang kekal. Allah yang selalu dekat dengan umat manusia serta meyakinkan manusia akan keselamatan kekal yang telah dijanjikannya. Inilah kabar sukacita terbesar yang diterima umat manusia. Sebagaimana Bunda Maria dan Elizabeth menerima kabar sukacita tentang akan hadirnya putra mereka, umat manusia pun merasakan kegembiraan akan hadirnya Sang Immanuel dalam peziarahan hidup manusia. Setiap kegembiraan menumbuhkan rasa optimisme dalam diri setiap orang. Optimisme mengarahkan kita untuk menatap masa depan dengan penuh keyakinan. Jika rakyat Amerika begitu optimis dengan masa depan negara mereka, maka sebagai umat beriman, kita harus lebih optimis akan masa depan persiarahan kita, oleh karena Allah yang selalu menyertai kita. Pada hari raya kabar sukacita ini, Bunda Maria mengajak kita untuk selalu menaruh harapan hanya kepada Allah. Karena dalam diri Allah, segala rancangan keselamatan manusia telah diwahyukan dan akan terlaksana. Teruslah berjalan dalam panji Immanuel. Semoga demikian. Amin.